Saya ingat betul pemikiran saya dan saya sampaikan ke seluruh tim Asian Games pada saat itu yang terlibat. Saya bilang gini, mimpi saya adalah pada saat orang nonton acara opening Asian Games, bangsa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Udah karena nggak ada budget, ya udah saya produserin, saya bikin storyboard sendiri, saya bikin naskah sendiri, saya nyutradarain sendiri. Ya lu belajar aja udah. Nggak usah malu, itu pekerjaan yang paling bawah sekalipun. Jadi editor, I don't care, I'll do it. Sering banget saya lihat orang udah nyaman begini, udah biasa seperti ini udah gitu. Dan kadang-kadang dijadikan keramat tuh, sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan nggak mau dirubah-rubah jadi kayak keramat gitu, sesuatu yang kayak nggak bisa dirubah gitu. Padahal apa sih nggak bisa dirubah? Sesimpel ini deh saya sampaikan. Kalau you nggak agile, masa depan lu gelap, lu gak akan jadi apa-apa aja. Oke, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa acara siang hari ini mengambil tema Embrace Agility. Tentunya hal ini menggambarkan bagaimana PT SMI dan juga teman-teman Smyers nih di sini ketika nanti di masa mendatang gitu ya, menemui permasalahan, kemudian adanya perubahan yang begitu cepat, teman-teman ini tuh siap begitu untuk menghadapinya. Dan juga dalam acara siang hari ini nantinya kita berharap bisa terjalin komunikasi, koordinasi, kemudian juga kerjasama, kekompakan, baik itu dari karyawan PT SMI terhadap manajemen maupun sebaliknya. Oke, tidak hanya itu, kita juga nanti akan kehadiran nih sosok pembicara atau narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seseorang yang cukup expert di bidang manajemen dan juga bisnis. Beliau juga merupakan figur publik yang pasti nantinya menarik perhatian para Smyers. Saya mau spill sedikit sebelum kita memanggil narasumber kita. Spill sedikit narasumber atau sosok yang akan hadir di tengah-tengah kita kali ini adalah seorang pebisnis handal tentunya dalam bidang manajemen maupun juga bisnis. Beliau juga merupakan kunci sukses nih event-event pemerintahan yang cukup besar baik itu nasional maupun internasional. Seperti contohnya Asian Games, G20, dan juga yang baru-baru ini World Water Forum di Bali. Dan bahkan terakhir ini beliau didapuk sebagai sosok penyelenggara di balik event HUT RI ke-79. Langsung saja kita lihat dulu video yang berikut ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. The one and only, please welcome Bapak Wisnu Tama.
Selamat siang Pak Wisnu Tama. Bagaimana kabarnya Pak siang hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Tadi teman-teman Smile sudah langsung teriak nih pas Pak Wisnu keluar. Gitu ya. Sudah tahu ya, seru sekali. Karena Pak Wisnu ini sosok inspiratif loh Pak bagi kaum milenial. Gitu ya. Oh bapaknya sendiri nggak menyadari ya kan. Oke baik. Pak Wisnu, sebelum kita masuk ke topik acara kita siang hari ini terkait dengan Embrace Agility, mungkin saya di sini dan juga teman-teman Smiles di sini pengen tahu nih Pak, pengalaman Pak Wisnu terkait dengan manajemen dan bisnis. Tadi kita juga sudah menyaksikan kan ya video Bapak. Bagaimana sih Pak, boleh diceritakan nggak? Ceritakan yang mana nih? Pengalaman Bapak, apalagi kan kita tahu ya bahwa nih Pak Wisnu itu latar belakang pendidikannya militer, terus tiba-tiba harus ke entertain, bukan harus ya, tiba-tiba entertain dan sesukses sekarang ini. Boleh berbagi cerita dengan kita? Pertama tentunya terima kasih sudah mengundang saya di sini, Mas Edwin, teman-teman di BOD dan Smyers ya, Smyers. Yes, cuman aduh tepuk tangannya. Tadi diberi semangat kok semangatnya rada kurang ya menurut saya dari belakang dengernya. Tapi mudah-mudahan karena udah sore aja kali ya, tapi semoga masih tetap mau dengerin sharing lah sebenarnya ya. Saya nggak ada sesuatu jalan karir siapapun yang tepat untuk ditiru gitu menurut saya, karena semua orang punya jalannya sendiri-sendiri. Tapi memang kata kuncinya adalah agility, itu adalah salah satu hal yang bisa membuat kita survive, apalagi di era seperti sekarang ini yang penuh disrupsi. Dan dugaan saya pun disrupsi akan semakin gencar gitu ya. Dan akan makin unpredictable masa depan itu kayak apa. Tapi kata kuncinya adalah agility. Dan mungkin yang bisa saya share, tadi sempat diskusi sama Mas Edwin dan teman-teman BOD juga gitu ya, bahwa saya alhamdulillah diberikan kondisi yang harus membuat saya agile dalam pendidikan maupun bekerja gitu ya. Saya dulu pendidikannya di US itu di Norwich, pendidikan militer gitu ya, di Navy ROTC ya. Dan cita-cita saya mengarahnya ke sana gitu ya, karena sampai dapat beasiswa segala macam. Tetapi dilalah gitu ya, jalannya nggak ke situ gitu loh, somehow to another gitu ya. Yang akhirnya saya harus menjalani sesuatu yang bukan passion saya, kerja di media dan seterusnya sampai ke bidang entertainment. Tadi saya sempat cerita gitu karakter sesungguhnya saya gitu ya. Saya nggak pernah denger musik, di mobil nggak pernah nyalain audio gitu ya. Nonton bioskop dalam 1 tahun paling cuma sekali, itu juga karena didorong-dorong anak gitu ya, nemenin anak lah gitu ya. Tahun ini nonton film agak lain karena anak saya pengen ngajak nonton, semua teman-teman saya bilang nonton bagus nih gitu kan, nonton gitu. Tahun sebelumnya saya juga diajak nonton di Kemang Village sama anak saya nonton cuma 5 menit keluar, nggak tahan gitu. Nanti saya bilang kalau udah kelar tolong WA ayah gitu. Jadi saya bisa bareng-bareng lagi gitu. Nonton konser nggak suka, ke event nggak suka. Yang rame-rame itu yang happening nih di Jakarta nih, suka ada event. Kamu pasti tahu lah yang apa nih Pak, kayak Bright Spot ya, atau DJ apa itu yang berisik-berisik itu apa? Pesta Pora. Pesta Pora gitu atau apalah gitu. Saya nggak pernah mau datang, bukan nggak suka gitu. Pernah diundang gitu, datang sebentar berisik gitu. Saya ngerasa berisik, nonton konser 2 lagu juga keluar gitu, berisik gitu. Jadi memang bukan ini saya banget gitu loh sebenarnya. Tetapi poinnya adalah begini, dalam perjalanan karir saya itu kesempatan yang ada buat saya untuk survive. Dan buat saya ini adalah masa depan gitu pada saat itu. Bukan cita-cita saya, bukan passion saya. Gitu. Tadi udah saya ceritakan cita-cita saya apa, passion saya apa, sama teman-teman BOD juga. Tapi I have to adapt gitu dengan kesempatan yang ada. Saya sempat mikir waktu pertama kali kerja di Indosiar, kerja di televisi, dalam hati gue bilang anjrit ini bukan cita-cita gue gitu. Tapi gue masih jadi loser dalam hidup ini gitu ya kan.
Terus saya ngomong tuh, saya ingat banget di parkiran Indosiar waktu itu, walaupun belum punya mobil pada saat itu ya, cuman kebenarannya di parkiran gitu ya. Saya mikir kalau gue nggak jadi siapa-siapa, nggak berhasil dalam karir ini, terus gue mau gimana gitu. Ya kan, waktu habis sekolah militer saya kuliah di Boston, sekolah communication gitu ya. Orang tua saya biaya ini. Saya mikir gitu, kalau orang tua saya bisa kuliahan saya di Amerika, masa gue nggak bisa kuliahin anakku di Amerika nanti gitu? Gimana? Mahal kan kuliah di Amerika itu kan. Jadi pada saat itu saya mikir, gue harus jadi yang terbaik apapun yang kesempatan yang diberikan. Ya udah gitu. Pokoknya di batch gue harus yang terbaik. Oke, baik. Tadi kan Pak Wisnu bilang bahwa Pak Wisnu berhasil survive gitu ya dari kondisi yang mungkin bukan mau saya, itu bukan passion saya. Ini tuh boleh nggak sih dikasih berbagi ke kita gitu ya? Triknya apa? Pada akhirnya Pak Wisnu bisa bukan saja berdamai ya, justru malah kita bisa lihat. Kalau berdamai sih belum ya sampai hari ini. Belum ya justru belum. ya. Tapi kita sudah melihat kesuksesan yang luar biasa. Apa triknya? Ya itu tadi. Pada saat kesempatan ada ya gue belajarin gitu. Okay. Ya kan, oh begini, oh begitu. Gue pelajarin terus karena juga mungkin gini, karena mungkin saya tahu juga kemampuan saya juga tidak di situ. Akhirnya gue berusaha untuk berbuat sesuatu agar supaya bagus gitu ya kan. Belajar kayak apa kayak gitu ya kan. Mikir kayak gitu. Orang tidur jam 10, gue tidur jam 2. Gitu loh. Kenapa? Buat mikir gitu, buat mikir bagaimana caranya nih supaya kita bisa begini. Begitu juga pada saat atau dapat tugas bikin opening Asian Games oleh Pak Presiden. Ya gue nggak pernah bikin acara kayak gitu ya. Tapi saya dalam hati mikir, ini kalau misalnya, saya ingat betul pemikiran saya dan saya sampaikan ke seluruh tim Asian Games pada saat itu yang terlibat. Saya bilang gini, mimpi saya adalah pada saat orang nonton acara opening Asian Games, bangsa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Pada saat itu, semua tim yang mikir, masa sih acara cuma 2 jam bisa bikin bangga? Yes we can, gitu. Jadi pada saat itu, wah udahlah gitu. Pada saat, ya sekarang udah 6 tahun yang lalu ya. Ya buktinya kalian masih ingat kan? Gitu. Paling enggak gitu. Artinya itu saya ngomong sama orang, sama tim saya, itu berlaku juga buat saya kan. Nah karena itu akhirnya saya berupaya sedemikian rupa membuat segala sesuatu konsepnya kreatif, ya, bikin video tadi Pak Presiden loncat segala macam itu upaya gitu loh, berupaya. Saya ingat benar pada saat bikin video motor Pak Presiden itu kan, budget udah habis, ya kan? Saya punya ide, semua orang bilang sama saya, I remember exactly, semua orang, udahlah Tam ngapain sih mesti buat video kayak begitu lagi, udah bagus kok nggak tanpa video itu, I remember that time. Saya bilang enggak, ini video ini akan bisa buat bagus. Udah karena nggak ada budget, ya udah saya produserin, saya bikin storyboard sendiri, saya bikin naskah sendiri, saya nyutradarain sendiri. Ya lu belajar aja udah. Lu saya ngedit sendiri, karena budgetnya nggak ada. Saya post-pro sendiri itu video. Ya, saya pernah kerja di TV jadi ngerti kan. Tapi ya walaupun lu di posisi paling senior di situ, when you have to do it, you do it gitu. Nggak usah malu, itu pekerjaan yang paling bawah sekalipun. Jadi editor, I don't care, I'll do it. Gitu. As long as the result is membanggakan. Itu ya saya kalau ada yang di GBK pada saat itu nonton itu, siapa tahu ada yang di sini yang di dalam atau nonton di TV kali gitu. Wah, sesuatu yang sangat membanggakan gitu. Ya terus aja bikin G20 segala macam. Ya, tadi saya juga sempat cerita sama BOD. Didatengin PMO, diajak ngomong PMO dia sama Sekretari Blinken. Wah gila, saya belum pernah lihat penyelenggara G20 seperti ini. Saya juga mau mikir pas dia ngomong, lah gue aja nggak pernah ngeliat kayak G20 kayak apa sebelumnya, ya kan? Berusaha mencari referensi juga tidak gitu karena nggak. Tapi pada saat mengerjakan sesuatu ya sungguh-sungguh ini yang opportunity yang Tuhan kasih gitu ya kepada saya coba lakukan yang terbaik. Jangan jadi mediocre gitu loh.
Jangan jadi biasa-biasa aja. Karena saya yakin banyak orang juga dalam perjalanan karir ini juga mungkin kesempatannya nggak seperti apa yang dia inginkan begitu ya. Tapi akhirnya jadi mediocre gitu, jadi biasa-biasa aja. Ngapain kita? Nah balik lagi energi itu ya tadi pengen simple lagi pada saat itu pikir ya tadi saya cerita orang tua saya bisa nyekolahin saya ke Amerika, kalau saya nggak bisa nyekolahin anak saya ke Amerika, terus bagaimana gitu. Nah ternyata sampai hari ini anak saya nggak ada yang di Amerika lagi Pak. Sekolah pada milih anak sekarang kan milih semua maunya diri, milih di Australia semua yang deket. Ya udah masih belum kejadian juga nih cita-cita gua gitu kan. Tapi anak sekarang kan susah ya. Kalau dulu kan kita nggak ada Google ya Mas Erwin ya. Taunya Amerika lah gitu. Ada brosur di kedutaan. Ya kan kadang-kadang juga tepu-tepu tuh brosur kelihatannya bagus dan kita datang hutan kan gitu kan. Kalau anak sekarang dia punya referensi, punya ini sendiri, milih sendiri semua, nggak ada yang di Amerika. Jadi sampai sekarang cita-cita. Tapi intinya energi itu dapat dari situ gitu loh. Bahwa gue harus kerja berupaya yang terbaik supaya gue bisa punya masa depan yang baik begitu. Usaha, pembelajaran dan juga upaya, juga proses begitu ya. Tadi meyakinkan diri saya harus bisa. Artinya itu juga mindset ya Mas Wisnu yang memang kita semua harus tentang tekankan. mindset. Oke, baik. Kalau kita berbicara terkait dengan agility itu sendiri. Menurut Pak Wisnu, bagaimana kemudian seseorang bisa berusaha untuk menerapkan agile itu di diri mereka? Jadi gini, kita harus punya kesadaran bahwa dunia itu selalu berubah. Apapun di depan kita itu akan selalu berubah. Dan kita harus tahu bahwa kalau kita tidak melakukan perubahan, kita akan ditinggal oleh zaman. Nah oleh karena itu, pertama itu yang kita tanamkan dulu ke diri kita. Dan selalu juga, kita gak boleh ngerasa pinter. Paling pinter lah, paling gak gitu, gak ngerasa itu gitu. Kita harus tahu apa perubahan apa yang terjadi di bawah sana tuh kita harus tahu. Makanya kata kunci kedua gaul. Gaul bukan gaul negatif ya, gaul artinya kita lu banyak bicara dengan siapa. Makanya saya waktu jadi CEO di Trans TV, Trans 7, Detik, mana lagi, Net TV atau di Telkomsel sekarang jadi Komut segala macam. Saya selalu berusaha membuka pintu saya, literally ya, bukan kiasan ya. Untuk employee, untuk karyawan gitu ya. Bayangin karyawan Trans TV, Trans 7 Detik pada saat saya mimpin itu mungkin total 15.000 ya pada saat itu. Tapi saya bilang sama sekretaris saya, kalau saya di kantor, pintu gak pernah ditutup, selalu terbuka. Seluruh karyawan siapapun kalau lihat saya lagi nganggur, lagi gak rapat gitu, masuk aja ketemu saya. Kalau mau ngobrol. Ada yang cerita soal mic kameranya rusak lah pas syuting ya kan. Ada yang cerita diputusin pacar lah gitu ya. It's okay. Buat saya sambil kerja saya dengerin aja gitu. Kadang-kadang saya ngobrol, satu jadi hiburan ya, kadang-kadang jadi hiburan ya gitu ya. Kedua jadi gua tahu sih apa sih yang dipikirin mereka gitu ya. Apa sih problem mereka dan lain sebagainya gitu. Jadi itu jadi kebiasaan waktu di Net TV juga begitu ya. Silakan aja jadi. Nah, tapi biasanya saya mulai nggak sibuk tuh kan setelah maghrib ya. Setelah maghrib tuh nggak gitu sibuk gitu ya. Nah, biasanya anak-anak pada nongol-nongol tuh. Jadi sekretaris saya tidak akan melarang. Sekretaris saya ada berapa shift karena saya kerja sampai malam. Sekretarisnya nggak akan melarang selama dia karyawan untuk masuk. Kalau dari luar mesti appointment dong pasti kan pusing ya. Kalau kita dari luar ntar jualan vacuum cleaner masuk lagi. Tapi kayak begitu gitu. Saya selalu biasa. Emang jadi capek. Konsekuensinya capek banget saya gitu. Tetapi energi dari mereka itu membuat saya jadi semangat gitu. Karena attitude, those kind of thing itu lebih contagious daripada COVID gitu ya. Semangat gitu. Apalagi anak buah saya di TV kan dulu banyak anak muda ya. Gitu. Anak muda yang kadang-kadang bersemangat cerita ini, punya ide, ngomong, kadang-kadang ya namanya baru lulus kuliah, kadang-kadang sotoy lah gitu kan. Tapi kita dengerin aja gitu.
Nah akhirnya dari situ kita dapat energi baru. Bahkan kadang-kadang, oh ternyata gini ya, oh saya tahu di lapangannya anak-anak begini ya kondisinya gitu. Kalau hujan lah, kalau pulang pagi kenapa cari kendaraan susah, saya tahu tuh gitu. Jadi akhirnya kan, ya kan. Nah itu yang membuat saya jadi punya energi tambahan, berusaha agile. Karena kalau kita agile itu juga kita harus membuka mata dan telinga dan pikiran kita setiap saat juga. Kalau enggak ya kita juga nggak jadi agile. Gitu. Kalau menurut Pak Wisnu prinsip-prinsip dari agile itu sendiri seperti apa Pak? Ya tadi. Yang harus dimiliki gitu? Ya tadi kita tahu dunia ini selalu berubah. Apalagi sekarang ya. Sekarang perubahan itu makin sering terjadi setiap saat. Baik. Tantangannya apa? Agar kita bisa tetap agile gitu ya, mengikuti perubahan atau juga kita mendapatkan. Tantangannya complacent. Oke. Pada saat kita merasa complacent, kita merasa nyaman, udah gini aja lah ngapain gitu ya. Gini aja ngapain. Nah itu ya akhirnya membuat seterusnya kita tidak bisa agile. Complacent, sering banget saya lihat orang udah nyaman begini, udah biasa seperti ini udah gitu. Dan kadang-kadang dijadikan keramat tuh, sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan nggak mau dirubah-rubah jadi kayak keramat gitu, sesuatu yang kayak nggak bisa dirubah gitu. Padahal apa sih nggak bisa dirubah? Iya kan, kenapa sih kita mesti takut merubah sesuatu begitu? Kan itu yang buat manusia juga, kecuali Tuhan. Nah udah jangan gitu. Cuman kitab suci aja lah yang nggak bisa kita rubah, ya kan? Tapi yang lain-lain kan manusia yang buat. Kenapa nggak bisa kita rubah? Jadi itu yang harus kita lakukan. Makanya apapun yang saya lakukan, kalau saya selalu berusaha tidak sama dengan yang sebelumnya. Kenapa? Karena nggak ada ininya, nggak ada aturannya. Gitu. Saya lihat juga kemarin waktu pembukaan Olimpik di Prancis, dia berusaha merubah sesuatu juga tuh. Untuk tidak buat di stadium gitu ya segala macam, ya penuh kontroversi gitu. Tapi ya ada satu yang menurut saya yang saya hargai, dia berusaha melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya untuk melakukan perubahan. Nah itu juga menurut saya penting. Nah saya mau cerita sedikit inspirasi gitu. Kenapa saya punya inspirasi seperti ini? Nah pada saat saya kuliah di Amerika begitu, ini ada inspirasi yang menurut saya sangat punya pengaruh besar kepada saya. Inspirasinya itu datang dari orang namanya George Washington. Gitu. Nah, kenapa George Washington gitu? Jadi pada saat kemerdekaan Amerika, saya coba singkat aja ya ceritanya ya. Pada saat Amerika merdeka, dia terpilih menjadi pemimpin negara yang namanya United States of America atau Amerika. Gitu. Pada masa itu, ini bayangkan pada masa itu, jangan lu mikirin zaman sekarang ya. Pada masa itu, yang namanya pemimpin negara atau bangsa di dunia itu adalah raja, sultan, king, queen. Kagak ada presiden, kagak ada pemimpin yang dipilih, kagak ada, tidak ada. Istilah presiden itu George Washington yang pertama. Dia datang, dia mempunyai opportunity untuk menjadi raja. Dia tolak. Dia bilang, saya mau membuat sesuatu yang baru. Pemimpin dipilih oleh rakyatnya. Dan ada masa jabatannya 2 kali. Gitu. Namanya apa pemimpinnya ditanya sama orang-orang. Namanya presiden. Ya. Bayangin ya. Dia seorang pemimpin. Dan dunia ini dipimpin oleh selama ribuan tahun oleh namanya raja, ratu dan seterusnya. Dia membuat suatu hal yang baru. Pada satu masa mau pensiun pun dia sempat ya istilah di Amerika itu di commission untuk diperpanjang. Dia nggak mau. Nah, menurut saya gitu ya. Ini sangat inspiring. Kenapa? Akhirnya membuat bangsanya sendiri melakukan hal-hal yang baru. Sampai hari ini bangsa itu terinspirasi oleh founding fathers-nya untuk berani melakukan sesuatu yang
Bayangin ya, sesuatu yang ribuan tahun dunia ini, negara-negara dunia ini dipimpin oleh raja dan ratu gitu ya, aja dirubah. Berarti artinya itu bisa dirubah begitu. Dan inspiring apa ya, Indonesia aja sekarang pemimpinnya apa? Presiden. China aja pemimpinnya namanya presiden, ya kan? Dipilih rakyat Indonesia ini, ya kan? Benar nggak? Nah, saya sempat berpikir, oh jangan-jangan Amerika begitu inovatif, kreatif dan lain sebagainya gara-gara inspirasi tersebut dari pemimpinnya. Jadi penting itu. Penting. Nah, itu begitu menginspirasi saya. Jadi saya ya kalau mau maju, saya pikir ya saya harus berani melakukan perubahan-perubahan tersebut. Dan ada cerita lucu juga. Kadang-kadang kita mesti menciptakan situasi untuk melakukan perubahan walaupun tidak perlu berubah. Atau pada saat itu paling nggak kita tidak mikir mesti berubah. Ada sebuah klub di Inggris, ya, prestasinya nggak naik-naik. Begitu-begitu aja. Kata pelatihnya, ada pelatih baru, dia bilang, dia masuk, dia lihat, gini, dia tanya, ini ada locker. Gitu. Sebelum pemain masuk ke dalam, ini dia mesti masuk ke ruang tunggu, ada locker. Dia tanya, lihat kok tua banget, dia tanya, ini locker udah berapa lama di sini? Oh, sejak berdirinya stadium ini lockernya ada di sini. Dia bilang, bisa nggak dari lockernya dipindahin ke sebelah sana? Kenapa? Kata orang-orang kan, susah nih pindah locker segini gede, dipindahin, susah nih. Penting nggak nih pindahin locker ini? Kata pelatihnya, penting pindahin locker ini. Jadi ternyata biasa dia para pemain dan lain sebagainya ngalir ya ke sini, dipindahin ke sana cukup jauh, itu juga membuat ada perubahan mindset. Walaupun secara langsung atau tidak langsung akhirnya klub itu jadi juara. Begitu. Jadi hal kecil aja kalau perlu kita rubah, nggak ada urusan. Sehingga melatih juga untuk semua orang yang ada dalam komponen-komponen yang ada dalam situ untuk menjadi orang yang agile. Kadang-kadang agile itu juga tidak bisa diberikan begitu saja. Saya ingat suatu saat saya udah jadi CEO di sebuah perusahaan besar gitu ya. Saya memilih untuk resign. Lagi top-topnya, gajinya lagi tinggi-tingginya, gede-gedenya, bonus lagi top-top. Saya memilih untuk resign untuk membuat satu dari nol baru. Pilihan itu saya ambil untuk melatih diri saya untuk berusaha agile. Yang saya nggak tahu nih besok nih yang mau kerjain apa gitu. Semua orang bingung pada saat itu. Tapi saya jadi challenge diri saya aja. Can you? Jadi kadang-kadang kita mesti memaksa diri kita untuk berani melakukan perubahan. Iya baik, tapi Pak Wisnu kalau kita ketahui ya, contohnya saja nih teman-teman Smiers di sini, mungkin mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, baik itu dari pendidikan ataupun juga kepribadiannya begitu ya. Untuk mereka mempelajari agile itu sendiri, mungkin terkadang juga mendapatkan kesulitan. Ya, sesimpel ini deh saya sampaikan. Kalau you nggak agile, masa depan lu gelap. Lu gak akan jadi apa-apa aja. I guarantee you. Apalagi zaman sekarang, era disrupsi seperti sekarang. Kalau lu gak agile, gak berusaha belajar hal yang baru, udahlah, lu akan stop di situ. Pasti. Kecuali lu anak orang paling kaya di Indonesia, beda cerita ya. Kecuali lu, bapak lu masuk Fortune 500, beda. Gak usah ngomong ya gitu. Tapi kalau lu enggak, lu anak orang biasa-biasa aja seperti saya, enggak mungkin jadi apa-apa, jadi siapa-siapa, enggak mungkin. Enggak mungkin, apalagi era disrupsi sekarang makin saya aja sampai sekarang bingung gitu, mau ngasih tahu anak saya mau kuliah apa, mau belajar apa berikutnya itu enggak tahu gitu. Semua orang ngomongin data science lah, apa segala macam, AI. Ya sekarang 5 tahun lagi belum tentu, pada masa dia lulus nanti belum tentu itu yang lagi penting, karena semua orang belajar data science, kompetisi juga susah sekarang. Semua sekarang belajar AI, belajar semua lagi belajarin. Anak Indonesia semua kalau kuliah, apa lu kuliah data science sama semua. Wah, gue bilang ini bisa overload nih satu saat. Tapi
Kenyataannya nanti nggak kayak gitu. Dulu zaman saya era communication pernah gitu ya, nggak sengaja juga gitu. Tiba-tiba masuk era apa? Pernah era bankers, ya kan, sebelum saya dulu bankers top dah. Gitu. Tiba-tiba ya kan likuidasi lah apa sudah selesai loh semua kan, berganti lagi eranya. Sekarang habis era communication tapi masuk era startup kan, tech. Ya sekarang nih sekarang. Winter deh tech ya kan gitu. Tapi teknologi masih, apalagi ke depan kita nggak tahu. Artinya ya lu mesti adaptif. Oke, baik. Ini saya pernah mendengar juga begitu ya Mas Wisnu, seperti perusahaan Nike, sepatu Nike begitu ya. Mereka itu berhasil menghemat 4 juta US dollar karena mereka menggunakan atau menerapkan prinsip agile itu. Mereka mengatakan bahwa keputusan mereka bisa ambil gitu dari regional, mereka tidak harus izin dulu ke pusat begitu. Itu kan artinya mereka ini bisa nggak harus birokrasi yang terlalu jauh gitu ya, tidak terlalu tinggi atau terlalu ribet begitu. Nah ini gimana nih Pak Wisnu? Ya itu kan salah satu upaya Nike ya kan, tapi kan nggak bisa. Misalnya gini, Nike ngelakuin itu, SMI mau ngelakuin ini, enggak, ada beda-beda kan semua kan. Makanya contoh saya adalah hanya buat saya, masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri. Tapi ya tadi agile itu nggak bisa plek ketiplek. Wah Nike ngerubah ini ya kita ngelakuin, atau tadi klub bola itu ngelakuin pindahin lemari, locker. Terus besok bilang Pak Edun besok pindahin semua lemari ini ke sana, ya nggak gitu kali gitu ya kan. Itu kan contoh gitu ya kan, bahwa konsep daripada itu harus berani kita lakukan. Perubahan itu sendiri ya? Perubahan. Oke, baik. Nah kalau seandainya agile itu sudah ditetapkan begitu atau diterapkan dalam suatu perusahaan atau individu personal, apa sih Mas Wisnu manfaat besarnya bagi sebuah perusahaan atau bagi sebuah organisasi atau tim begitu? Ya kan udah jelas, banyak contohnya, nggak usah saya. Contoh Nokia deh, ya kan, perusahaan teknologi hebat banget pada masanya, ya kan, sampai di tiap mall ada tokonya, iya nggak sih? Tiap jalan utama punya tuh gedung kantor Nokia. Tapi dia tidak memilih untuk berubah pada saat itu karena meyakini kekuatan strateginya dia, ya kan? Selesai, within cuman sebentar tiba-tiba gone, lu datang BlackBerry pada saat itu kan, begitu aja sudah segitu kokohnya perusahaan Nokia pada saat itu. Ingat gak kalian ini semua? Masa nggak ingat sih di Mampang ada gedungnya Nokia di mana-mana. Sekarang satu aja iklannya nggak ada di mana-mana. Dalam waktu less than a year. Bayangin itu Nokia, kurang besar apa yang namanya Nokia itu? Karena tidak mau apa? Perusahaan itu tidak mau melakukan agile tadi, nggak adaptif, nggak mau melakukan perubahan. Menurut Pak Wisnu itu kenapa mereka tidak mau? Karena maksudnya apakah memang ada kesulitan tersendiri gitu untuk mereka untuk itu tidak? Itu keputusan mereka. Oke. Executive decision itu. Ada perubahan teknologi baru dia nggak mau adapt gitu. Itu aja, sesimpel itu. Jadi memang harus keyakinan dari diri sendiri dulu untuk mau mengadap agility itu sendiri begitu ya Pak Wisnu ya. Oke, baik, mungkin kita izin Pak Wisnu mau bertanya sedikit sama Bapak Ibu Direksi yang ada di sini, mungkin terkait agility ini sendiri gitu. Boleh saya izin ke sana Pak Wisnu sedikit? Saya ingin bertanya, mungkin teman-teman panitia boleh mic-nya. Izin, oke. Baik, Bapak Darwin ya. Bapak Darwin, oke. Bapak izin saya mau bertanya sedikit. Tadi kita sudah mendengar kurang lebih penjelasan dan juga pengalaman dari Pak Wisnu dalam menerapkan agility dalam pengalamannya begitu. Kalau di PT SMI sendiri, Bapak, mungkin ini bisa apa ya? Bisa langsung terlihat begitu ya sama teman-teman Smiers.
Bisa diberikan contoh nggak sih Pak bagaimana kemudian agility itu diterapkan di PT SMI selama ini dan kemudian mungkin wah ada success story begitu dalam memecahkan suatu masalah. Silakan. Mungkin tadi contohnya udah konkret di mana Mike dikesin ke saya itu transfer resiko dari sisi agility saya lihat. Baik, mungkin kalau dari SMI yang saya lihat dan saya alami ya, teman-teman itu mengalami satu proses di mana bisnis model kita dipaksa harus berubah pada saat pandemi kemarin. Di mana kita betul-betul struggle harus mencari model bisnis baru nih. Dan pada kesempatan yang sama ada kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham yaitu pemerintah untuk kita bagaimana bisa membantu daerah untuk recover ekonominya dengan menyalurkan dana. Dan itu perjuangannya sangat lumayan tough. Saya ingat Pak Edwin, Pak Faris, Pak Dana, Bu Silvi semua terlibat di dalam rangkai gimana kita mencari strategi dan bisnis model yang tepat. Dan itu alhamdulillah teman-teman di manajemen bisa menerjemahkan dengan baik dan diterima oleh teman-teman secara jelas apa yang harus dilakukan. Dan itu juga komunikasi dengan stakeholder juga begitu mudah karena kita konkret menjalankan itu dan hasilnya bisa kita lihat itu betul-betul membantu pertumbuhan PT SMI. Aset kita yang dari tadinya 60 triliun mohon maaf tumbuh sekarang di angka 114 atau double. Itulah mungkin salah satu contoh mungkin agility yang dialami di PT SMI. Oke, boleh berikan tepuk tangan. Baik, kalau kesulitan tadi Bapak bilang kan sangat sulit sekali begitu ya. Boleh ceritain nggak sih Pak kesulitannya itu seperti apa mungkin menerapkan agility dari berbagai level begitu ya, ataupun peran di PT SMI? Ya kalau dari SMI itu kita memang sangat erat hubungan dengan stakeholder ya. Karena mungkin dalam kita menjalankan proses bisnis itu ada ketergantungan kita terkait dengan persetujuan atau endorsement dari pihak-pihak di luar SMI sendiri, eksternal. Baik itu di kementerian, baik itu dari pemerintah daerah dan lain sebagainya. Dan ini yang sebetulnya menurut kami challenge yang paling menantang dibanding proses internal yang kita hadapi di dalam. SMI sekarang jumlah staf kita relatif kalau dibandingkan tadi yang Pak Wisnu lead itu sampai 15.000 kita masih 400 orang sebetulnya. Ya artinya dengan organisasi yang relatif cukup linian, komunikasi dari top manajemen sampai ke level staff, baik itu yang di frontline maupun di support itu harusnya begitu fluid dan alhamdulillah kita bisa jalankan itu. Tapi buat kita yang memang menjadi challenge adalah bagaimana kita bisa melakukan komunikasi dengan pihak-pihak di luar organisasi. Meyakinkan mereka, memberikan perspektif, kemudian memberikan satu persepsi yang sama ke arah mana sebetulnya tujuan kita melakukan ini. Itu menurut saya tantangan yang paling besar gitu. SMI mungkin lebih kepada challenge seperti biasalah. Capacity yang harus terus di-improve, di-upgrade, diperkuat seperti itu. Oke baik, terima kasih. Bapak Ibu Direksi ada yang mau menambahkan? Pak Dirut silakan Bapak. Saya contohnya konkret aja ya. Waktu pandemi, tiba-tiba kita nggak bisa ketemu langsung. Sementara ada tuntutan untuk ngasih kredit. Ya, jadi ada tuntutan untuk ngasih kredit karena kita ditugasin pemerintah untuk ngasih kredit ke pemerintah daerah untuk mendukung recovery. Nah ini mungkin di tempatnya Pak Faris tuh ada muncullah talent itu yang secara internal merubah proses bisnisnya. Ya, proses kreditnya itu tadi ketemu orang itu dilakukan secara virtual. Nah itu menurut saya salah satu contoh nyata ya. Kita bisa lincah. Ya, kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita tanpa ketemu orang, kredit bisa ngucur dengan tetap prudent. Itu contoh konkret. Contoh konkret lainnya transaksi nih. Dulu tahun 2016 SMP ada invest tuh ke PTX lah. Wah ternyata PTX itu nggak sampai 6 bulan udah punya 20 anak. Ya, udah punya 20 anak. Terlalu agresif.
ya, terlalu agresif. Itu bisa membahayakan. Itu investasinya bisa membawa bencana ya. Sampai satu ketika agility itu ditunjukkan, wah ternyata ada juga talent-talent internal yang mungkin berpikir di luar kebiasaan ya, atau berpikirnya tuh bukan membenarkan kebiasaan tapi membiasakan kebenaran ya. Saya lebih cocok tuh dengan Pak tadi Tama itu bilang complaisance kan. Ya udah akhirnya merancanglah suatu transaksi untuk menghindari risiko itu investasi tersebut. Ya transaksinya agak kompleks ya. Menjual investasi tersebut, men-swap atau melakukan investasi baru di anak perusahaannya. Jadi agility itu yang dilalahnya harusnya investasinya di PTX itu nyungsep gitu ya. Malah sekarang SMI punya investasi yang menghasilkan return yang luar biasa Pak. Jadi itu salah satu project-project yang dengan share swap lah tadi ya, suatu pemikiran yang lincah, yang di luar kebiasaan, yang inovatif ya, malah investasi yang harusnya bisa merugi, dan partner investasi kami itu sekarang masih investasi di PTX saja itu, saya nggak perlu sebut namanya ya. Ya, apa? PT Mawar ya, PT Mawar Berduri lah. Dia istilahnya rugi, masih belum bisa exit. Sementara kita dengan agility, dengan inovasi, dengan creativity, dengan selalu berpikir di luar kebiasaan ya, out of the box, kita bisa justru investasi malah menghasilkan return dan sudah keluar. Jadi saya rasa banyak dalam banyak hal tuh PT SMI punya potensi itu ya, potensi untuk agile. Baik, terima kasih, boleh berikan tepuk tangannya. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan success story dari PT SMI. Gimana nih Pak Wisnu tanggapannya tadi? Iya, memang tantangannya tadi, walaupun tadi ada contoh-contoh banyak, tapi ada regulasi kadang-kadang yang mohon maaf menghambat suatu kesempatan untuk berubah. Kadang-kadang ya sering kita hadapin. Saya ambil contoh, misal Halodoc tuh istilahnya telehealth, ya kan? Sebenarnya di Indonesia telehealth tuh nggak boleh loh, karena apa? Dokter tidak boleh mengeluarkan resep kalau tidak berhadapan langsung sama pasien, itu ada aturannya loh. Jadi padahal pada saat pandemi, wah itu penting banget, gitu. Tapi secara governance itu salah. Misalnya gitu ya. Tapi kebayang nggak kita kalau Halodoc itu nggak sangat membantu ya penyakit-penyakit yang gitu, ya udahlah kalau kita nggak perlu ke dokter ya udahlah, sampai sekarang juga ya udahlah ya gitu. Memang kadang-kadang anak sakit malam-malam, mana cari-cari dokter, Halodoc ada aja yang bangun tuh dokter kan gitu. Nah sekarang baru-baru ini baru berubah nih setelah zamannya Pak BGS aturan tersebut gitu. Pak BGS betul. Nah jadi kadang-kadang aturan menghambat. Contoh naik Gojek, itu melanggar aturan lalu lintas loh. Baca dari aturan perhubungan, kan dilarang naik kendaraan umum roda 2 itu nggak boleh. Jalanan macet kayak begini. Ya itu contoh ekstrim lah ya, contoh ekstrim. Ya, silakan baca peraturan perhubungan. Nggak boleh kendaraan roda 2 itu menjadi kendaraan umum. Nah itu contoh ekstrim, tapi banyak yang lebih merintil lagi, apalagi SMI kan. Peraturan keuangan lah, harus prudent, harus apa segala macam lah gitu. Kadang-kadang itu yang menghambat.
unfortunately. Tapi kita tadi Mas Edwin sempat sampaikan kreatif aja lah kita gitu, supaya bisa navigate agility kita tanpa nubruk aturan, walaupun itu menjadi tantangan gitu. Waktu saya menjabat jadi menteri juga saya bilang, waduh, sampai saya panggil itu sekjennya saya bilang, setiap pengen ini, nggak bisa Pak, akhirnya saya panggil dia. Pertanyaan saya udah bukan mau ngapa, tolong kasih tahu apa yang bisa saya lakukan, yang boleh. Semua kayaknya nggak boleh, gitu ya. Masuk pandemi lagi, wah itu kan. Mau ngapain nih, iya kan? Saya Menteri Pariwisata yang memecahkan rekor pariwisata, 0 visitor, 0 ditutup border. Paling nggak saya bisa jadi rekor lah ya. 0 tapi bayangin ya, nggak mau buat ini salah, membuat begini salah, terus yang boleh apa, saya bilang begitu. Sementara saya datang dari private sector yang mau buat apa-apa sejam harus jadi begitu. Tiba-tiba wah, prosedurnya mesti keliling dunia dulu ya. Belum, saya ingat betul, saya mesti melalui proses yang namanya nomenklatur. Kan dulu Kementerian Pariwisata dan Bekraf kan jadi satu kan. Wah, proses nomenklatur ya Allah ya kan. Perasaan cuma ganti nama doang gitu kan. Perasaan gitu ya. Enggak segitu-gitunya gitu. Bayangin kami melalui Covid. Saya waktu jadi menteri melalui pandemi Covid dalam masa nomenklatur ya kan. Artinya pada masa nomenklatur itu yang kami miliki hanya OPEX, bayar gaji sama perjalanan dinas, yang lain nggak bisa, kan begitu. Bayangin coba. Saya datang dari private sector, rasanya udah mau gila itu. Yang biasa setiap hari penuh dengan creativity, inovasi, apa segala macam, tiba-tiba akhirnya kita coba cari jalan. Oke. Misalnya waktu itu saya launching namanya CHSE, kebersihan, kesehatan, keselamatan dan lain sebagainya. Kami mikir pada saat ini cuma cara satu-satunya adalah kita membuat standarisasi protokol kesehatan yang bisa membuat rasa aman buat visitors pada saat itu. Itu pun ditentang karena ternyata pariwisata kan otonomi daerah. Semua daerah mau punya aturan sendiri-sendiri, bebas-bebas dia aja. Kita nggak bisa ngatur. Kalau zamannya Pak Yop Ave sih semua izin di kantornya dia, ya kan? Ini nggak bisa gitu. Semua aturan di tangannya dia, enggak. Semua daerah bisa bikin aturan sendiri-sendiri. Nah, cerita lucu nih. Kita mau bikin standar health protokol. Bali pengen punya health protokol sendiri, semua punya protokol sendiri. Gua bingung ya kan. Bagaimana caranya gitu. Nah, tapi kan punya anggaran promosi. Saya bicara sama tiap-tiap kepala daerah tuh, saya bilang, Pak, kalau brandnya beda-beda satu daerah sama lain mana ngerti. Kalau satu kita bisa promosiin, kementerian punya anggaran buat promosi terhadap protokol ini. Akhirnya nurut. Jadi bukan karena karena aturan yang harus seperti itu gitu ya. Mereka punya otonomi, mereka ngikut karena mereka nggak punya anggaran promosi. Alhamdulillah kita bisa lakuin single CHSE gitu. Dan ternyata problem itu terjadi di Amerika, Australia. Mereka setiap negara bagian mempunyai aturan sendiri-sendiri terhadap protokol kesehatannya pada saat itu. Kalau sekarang sih kita udah balik normal lah, udah it doesn't really matter lah those kind of stuff. Tapi dulu matter. Semua penginapan kalau buka Traveloka atau buka Booking.com yang udah sertifikasi CSSI itu ada ininya, dan mereka bukan relatif jauh lebih baik salesnya. Karena orang merasa lebih aman. CHS itu restoran dan hotel. Begitu. Begitu juga dengan bantuan keuangan pada saat itu. Bagaimana cara ngitungnya gini? Akhirnya paling gampang, udahlah kita hitung aja dari pajak tahun lalu. Ya kan, kita kasih bantuan. Bu Ani bilang, gimana cara melakukan
menentukan nilai bantuan kepada para pelaku pariwisata, restoran, hotel segala macam. Ya cari akal kan tuh kan, supaya bisa justifikasinya benar, apanya benar segala macam. Akhirnya kita paling gampang pada saat itu pakai hitung pajak tahun lalu berapa dia bayar, ya kan? Justifikasi dari situ gitu. Tapi pada saat itu kita mikir apa ya, gimana ya kan? Ya susahnya yang nggak bayar pajak. Banyak juga yang nggak bayar pajak kan, tapi kita nggak bisa lakukan karena itu kan harus ada justifikasi, harus ada pertanggungjawaban ya kan, governance dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini gitu ya, alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, sujud syukur, semua aman dan benar. Ya balik lagi niatnya gitu. Itu sama Bu Ani sampai cari solusi gimana cara bantu ini sektor gitu. Dan asal Bapak Ibu tahu ya, dulu kan ada sektor-sektor yang paling terpuruk, ranking terpuruk. Ranking paling bawah itu namanya pariwisata. Ranking nomor 2 paling bawah itu namanya aircraft. Dua-duanya di bawah gua. Lemes, nggak ada nonton orang bioskop, nggak ada orang shopping baju gitu kan, orang Zoom atasan doang, kadang-kadang cuma pakai kolor, ya kan gitu, pakai sepatu juga kagak, gitu kan, nggak ada orang shopping, lebih baik uang disimpan buat sesuatu yang lebih safety net kan, disimpan uangnya, nggak ada orang ke bioskop, nggak ada orang nonton konser, mati itu semua industri. Saya suruh ngurusin tuh. Waktu ke daerah, kunjungan ke daerah, kalau menteri-menteri kan gaya ya disambut apa segala macam, gue disambut tangisan. Rintihan dan tangisan, kemana-mana semua nangis pada saat itu. Jadi lumayan pengalaman yang tidak terlupakan lah. Tapi walaupun pengalaman yang tidak terlupakan kan, Pak Wisnu ini kan tetap menjadi sosok yang inspiratif dengan kreativitasnya yang sangat luar biasa untuk anak muda. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Wisnu? Baik Pak Wisnu, sebagai closing statement nih, mungkin ada pesan dan juga saran untuk teman-teman Smiers di sini, biar nanti keluar dari ruangan ini mereka semakin yakin untuk menerapkan atau mengadaptasi terkait dengan agile ini. Iya, jadi saya amat meyakini pas lihat undangannya tentang agile, wah ini emang istilahnya gue yakini banget gitu. Jadi balik lagi, saya mau garis bawahi bahwa kalau kita tidak agile, masa depan kita akan suram. Simpel itu aja. Bukan bicara perusahaan loh, individu. Ya, perusahaan is one thing, tapi setiap individu yang ada di SMI kan juga pengen masa depan yang lebih baik kan. Iya gak sih? Pengen juga sekolahin anaknya nanti ke Amerika kan? Pengen juga punya rumah bagus kan? Pengen punya mobil bagus dengan uang yang halal kan semua? Iya gak sih? Nah oleh karena itu, be agile. Karena itu kuncinya. Yang kedua, harus mampu melakukan perubahan, karena dunia ini selalu berubah setiap saat. Agile juga demikian, makin kesini perubahan makin sering, frekuensinya itu makin lebih parah dibandingin tahun. Jadi saya ambil contoh begini, dari manusia menemukan roda sampai jadi mobil itu perlu ribuan tahun. Dari mobil itu barang bisa terbang itu cuman belasan tahun. Iya kan? Dari barang itu bisa naik ke roket itu makin pendek. Nah, begitu juga dengan teknologi yang terjadi hari ini. Perubahannya juga, ya itu tadi contoh teknologi, dari roda sampai bisa terbang. Dari roda jadi kereta kuda, dari kereta kuda sampai kereta api jadi mobil, itu perlu ribuan tahun. Saya ulangi ya, itu bisa terbang itu hanya butuh belasan tahun, puluhan dan belasan tahun. Artinya itu makin banyak perubahan. Dan yang berikutnya lagi,
adalah zaman ini benar-benar gila nih perubahannya. Kalau eranya saya, eranya Mas Edwin, eranya bapak-bapak BOD, ya pada saat kami belajar, dan era ribuan tahun sebelum kami, puluhan ribu tahun sebelum kami, orang yang lebih tua dari kita adalah yang mesti kita dengar. Guru kita, bapak kita, ibu kita, berdasarkan pengalaman mereka. Iya kan? Guru kita tanya, dia nentuin benar apa salah. Bapak, ibu kita, mereka nentuin benar apa salah kita. Tapi ke bawah kita beda cerita. Karena teknologi, karena Google dan lain sebagainya. Dia lebih tahu dari kita. Kadang-kadang, most of the time. Kita ngomong apa di Google habis itu dia search engine. Bener gak nih bapak gua ngomong apa? Ya kan? Jadi terbalik nih. Jadi memang momentum ini, momen saat ini adalah ada satu yang terbalik. Dulu kita selalu orang yang lebih tua menjadi apa? Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, sejak zamannya Fir'aun ya sampai zamannya saya dan Mas Edwin itu kita kita nggak bisa kebantah waktu itu kita kata bapak oh iya udah, kata guru bahasa Inggris oh iya mau bener apa salah iya udah gitu loh. Emang lu bisa sekarang sama generasi di bawah kita kayak begitu kan? Enggak. Saya ngomong apa sama anak saya dia langsung Google. Salah ya, nih. Kalau dulu ngomong kayak begitu sama orang tua kita, loncat tuh dari mobil, gitu. Ya nggak sih? Itu tiba-tiba ada suatu perubahan yang sangat signifikan dari zaman yang telah berlaku beribu. Nah oleh karena itu apa? Ini ada sesuatu yang mesti kita rubah. Segala sesuatu kita rubah. Cara kita bicara sama anak kita aja beda. Anak saya pertama kali saya ajak ke Disneyland, dia lebih tahu, Mas Edwin, ini tempatnya Walt Disney, lu ngedesain di ruangan ini. Wis, kita juga gak tahu gitu. Dia tahu, dia udah search, udah melakukan ini sendiri. Jadi bukan kita yang ceritain lagi. Nah, ini ada suatu momentum dalam sejarah dunia yang telah terjadi ribuan tahun itu, puluhan ribu tahun yang lalu berubah. Kalau lu gak agile, man, you're gone. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, boleh berikan tepuk tangan. Baik teman-teman Smiers, tadi kita sudah mendengarkan, kita sudah sharing bersama Bapak Wisnu bagaimana beliau menerapkan prinsip agile di kehidupannya sehari-hari hingga beliau bisa sesukses sekarang ini. Jadi untuk teman-teman sekalian, yuk kita sama-sama mulai membuka diri, sama-sama belajar agar kita bisa menerapkan agile di diri kita sendiri maupun nanti pada saat sudah berada di aktivitas masing-masing seperti di dunia kerja. Kalian kalau nggak agile, masa depannya suram begitu ya Mas Wisnu ya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Wisnu. Baik Mas Wisnu, terima kasih banyak untuk waktunya sudah mau berbagi ilmu sama kita di sini ya. Semoga nanti keluar dari ruangan ini kita semua sudah memiliki ilmu yang baru. Sekali lagi terima kasih Mas Wisnu, dan saya mohon izin kepada Bapak Ibu Direksi untuk bisa naik ke atas panggung untuk kita foto bersama Mas Wisnu Tama.